Politik itu selalu dinamis, gak ada teman atau musuh abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi dan semuanya bisa berubah tergantung situasi. Sama kayak hubungan antara China dan Rusia. Sekarang mereka kelihatan kompak seolah-olah satu kubu yang solid. Tapi tahu nggak sih, dulu dua negara ini pernah terlibat konflik sebelum akhirnya jadi sedekat sekarang. Hari ini Labirin Sejarah bakal ajak kamu menelusuri jejak masa lalu yang jarang dibahas. Kisah rumit di balik hubungan antara China dan Rusia. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kisahnya kita mulai dari hubungan China sama Rusia di awal tahun 1600-an. Waktu itu mereka ini ibarat dua tetangga yang belum pernah kenalan. Nah, di tahun 1618, Rusia yang dipimpin Tsar Mikhail Romanov ngirim ekspedisi pertama ke China. Orang yang memimpin ekspedisi ini namanya Ivan Petlin. Dia berhasil sampai ke Beijing dan ketemu sama perwakilan dinasti Ming. Hasilnya, ya belum ada kesepakatan besar sih. Tapi dari sinilah jalur komunikasi pertama antara dua kekaisaran raksasa itu mulai kebuka. Awal pertemuan Rusia dan China ini mirip kayak cerita dua tetangga yang awalnya akur, tapi lama-lama mulai berselisih gara-gara rebutan lahan. Masuk pertengahan 1600-an, situasinya berubah. Dinasti Ming tumbang, digantikan dinasti Qing pada 1644. Rusia di sisi lain lagi gencar ekspansi ke timur, nembus Siberia sampai ke tepi Sungai Amur. Pasukan Kosak Rusia termasuk ekspedisi Yerovey-Khabarov ngeliat wilayah itu kayak harta karun yang penuh bulu hewan, sumber daya, dan peluang dagang. Masalahnya bagi dinasti Qing di bawah pimpinan Kaisar Kangxi, wilayah Amur itu adalah bagian dari kekuasaan mereka. Nah, dari sinilah mulai muncul gesekan. Dua kekaisaran besar ini tiba-tiba berhadapan tanpa ada batas wilayah yang jelas. Hasilnya 3 dekade penuh ketegangan dengan saling klaim, saling curiga, dan beberapa kali bentrok di sepanjang lembah Sungai Amur. Rusia bikin benteng-benteng kecil buat ngukuhin klaim mereka, sementara Qing ngirim pasukan patroli buat ngusir para pendatang itu. Puncak konfliknya terjadi di sebuah benteng Rusia bernama Albazin. Tahun 1685, pasukan Qing datang dengan kekuatan besar, lengkap dengan artileri, dan berhasil ngerebut serta ngehancurin benteng itu. Tapi Rusia nggak mau kalah. Mereka balik lagi ngebangun Albazin dari nol, dan kali ini dengan pertahanan yang lebih kuat. Dinasti Qing jelas nggak tinggal diam. Setahun kemudian, di tahun 1686, Kaisar Kangxi ngerahin ribuan pasukan buat ngepung Albazin habis-habisan. Pengepungan berlangsung berbulan-bulan, dan kondisinya di dalam benteng parah banget. Kelaparan, penyakit, dan kematian di mana-mana. Dari sekitar 800 tentara Rusia yang bertahan, cuma sekitar 70 orang yang selamat. Kekalahan ini bikin Rusia sadar kalau ngelawan Qing bakal makan korban dan biaya yang besar. Mau nggak mau, mereka duduk bareng di meja perundingan. Hasilnya lahirlah Perjanjian Nerqing tahun 1689 yang jadi perjanjian perbatasan internasional pertama antara China dan kekuatan Eropa. Perjanjian ini sementara waktu mengakhiri konflik dan menetapkan garis batas wilayah yang lebih jelas. Setelah Perjanjian Nerqing ditandatangani, suasana yang tadinya panas akhirnya agak mereda. Hubungan Rusia dan China pelan-pelan berubah, dari yang tadinya sering gesekan soal perbatasan, sekarang malah jadi lebih fokus ke perdagangan. Sekitar awal abad ke-18, ada satu kota kecil di perbatasan Mongolia bernama Kyakhta. Nah, kota inilah yang jadi pusat transaksi dagang antara dua negara ini. Orang Rusia biasanya datang bawa kulit binatang, bulu hewan, dan barang-barang Eropa lainnya. Sebaliknya, China nawarin komoditas yang waktu itu lagi hits banget di Eropa, yaitu teh. Saking besarnya pasar teh, Rusia bahkan jadi importir utama teh China. Bahkan pas masuk awal abad ke-20, lebih dari 60 ekspor teh China dikirim ke Rusia. Jadi sebelum ngomongin soal aliansi politik dan militer kayak sekarang, ternyata hubungan dua negara ini dulu dibangun di atas secangkir teh. Tapi hubungan manis ini nggak bertahan lama. Masalah lama soal perbatasan mulai muncul lagi. Masuk pertengahan abad ke-19, posisi dinasti Qing lagi benar-benar terpuruk. Setelah kalah di Perang Candu Pertama tahun 1839 sampai 1842, Qing terpaksa nyerahin Hong Kong ke Inggris. Belum sempat pulih, pecah pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Ini adalah salah satu perang sipil paling berdarah dalam sejarah dunia yang bikin sumber daya Qing habis-habisan. Belum selesai,
datang lagi Perang Candu kedua di tahun 1856 sampai 1860 yang kali ini lawannya adalah Inggris dan Prancis sekaligus. Di tengah kondisi kacau itu, Rusia ngeliat peluang emas. Tanpa harus ngangkat senjata, mereka manfaatin lemahnya Qing buat bikin Tiongkok tanda tangan 2 perjanjian besar. Yang pertama, Perjanjian Aigun tahun 1858. Isinya Qing dipaksa nyerahin sekitar 600.000 km persegi wilayah di tepi kiri Sungai Amur ke Rusia. Dengan itu, Rusia resmi dapat akses penuh ke Sungai Amur dan posisinya makin dekat ke Pasifik. 2 tahun kemudian, di tahun 1860, Rusia awalnya pura-pura baik dengan ngebantu Qing ngelawan Inggris dan Prancis. Tapi ujung-ujungnya, mereka minta bagian lagi lewat Perjanjian Beijing. Kali ini Rusia dapat tambahan wilayah sekitar 400.000 km persegi di sekitar Sungai Usuri, termasuk akses strategis langsung ke Laut Jepang. Dari situlah Rusia bisa ngebangun Vladivostok yang sekarang jadi salah satu pelabuhan militer terpenting mereka. Dengan 2 perjanjian ini, Rusia sukses menang tanpa perang. Mereka manfaatin kelemahan Qing, ancaman dari Inggris dan Prancis, plus diplomasi licik yang bikin Tiongkok kehilangan total sekitar 1 juta kilometer persegi wilayahnya. Masuk ke tahun 1917, Rusia lagi goncang-gancing. Revolusi Bolshevik pecah, menggulingkan pemerintahan sementara, dan sekaligus menandai runtuhnya sistem lama peninggalan Kekaisaran Tsar. Dari sini muncul pemerintahan baru dengan ideologi komunis di bawah Vladimir Lenin. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1922, negara baru bernama Uni Soviet resmi berdiri, dan sistemnya beda jauh sama zaman Kekaisaran dulu. Di sisi lain, Tiongkok juga lagi nggak kalah bergejolak. Dinasti Qing udah runtuh sejak tahun 1912 setelah Revolusi Xinhai, dan lahirlah Republik Tiongkok di bawah Sun Yat-sen. Tapi republik ini jauh dari stabil. Negara lagi masuk ke era warlord di mana para faksi berebut kekuasaan dan banyak campur tangan asing yang bikin negara ini terpecah belah. Wajar aja kalau pada periode ini hubungan Tiongkok dan Rusia sempat merenggang karena mereka masing-masing lagi sibuk beresin rumah sendiri. Baru setelah Perang Dunia II selesai, situasinya mulai berubah. Tahun 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok setelah Partai Komunis menang lawan Kuomintang dalam Perang Saudara. Dari sinilah hubungan diplomatik formal dengan Uni Soviet resmi dibuka. Waktu itu keduanya punya chemistry ideologi karena sama-sama menganut paham komunisme. Awalnya hubungan mereka mesra banget. Uni Soviet banyak bantu Tiongkok dalam hal teknologi militer, pembangunan industri, sampai pendidikan. Buat Tiongkok yang baru berdiri, dukungan ini krusial banget. Tapi kayak kata pepatah, nggak ada yang abadi, begitu juga persahabatan, apalagi di panggung politik. Masuk 1960-an, hubungan dua negara ini mulai renggang. Ada beberapa penyebabnya, tapi yang paling utama adalah perbedaan pandangan soal komunisme. Awalnya Mao Zedong lihat Joseph Stalin kayak guru besar komunisme. Waktu Stalin masih hidup, hubungan Tiongkok dan Uni Soviet bisa dibilang cukup akrab, walau kadang ada gesekan kecil. Tapi semuanya berubah setelah Stalin meninggal di tahun 1953 dan posisinya digantiin sama Nikita Khrushchev. Tahun 1956, Khrushchev ngeluncurin pidato secret speech yang sebenarnya buat kalangan internal partai tapi kemudian bocor, yang isinya mengecam kekejaman Stalin. Mau marah karena Khrushchev nyingkirin figur Stalin yang selama ini jadi simbol pemersatu dunia komunis. Bagi Mao, mengecam Stalin berarti ngelemahin otoritas komunisme internasional dan ngasih amunisi kepada Barat, yaitu AS dan sekutunya. Buat Mao, revolusi komunis itu harus lahir lewat perlawanan bersenjata. Dia percaya rakyat, khususnya para petani, harus jadi motor utama pergerakan. Dalam pandangannya, perjuangan kelas nggak bisa dimenangin lewat kompromi, tapi harus lewat cara yang keras dan revolusi total. Apalagi Mao sama sekali ogah berdamai dengan negara-negara Barat. Sementara itu, Khrushchev punya pendekatan yang jauh lebih santai. Dia ngenalin konsep koeksistensi damai yang intinya Uni Soviet dan negara-negara kapitalis kayak Amerika bisa hidup berdampingan tanpa harus perang besar-besaran. Buat Mao, sikap ini kelihatan kayak melemah dan bahkan menyimpang dari semangat revolusi sejati. Tapi masalah mereka nggak cuma soal ideologi. Ada satu faktor lain yang bikin hubungan mereka makin panas, yaitu persaingan pengaruh global. Uni Soviet dan Tiongkok sama-sama pengen jadi bos di dunia komunis. Nah, ambisi berebut posisi ini bikin hubungan dua negara yang tadinya mesra, pelan-pelan berubah jadi penuh curiga dan gesekan. Puncaknya terjadi di 2 Maret 1969 lewat konflik bersenjata di Sungai Usuri.
Akar masalahnya masih nyambung sama perjanjian Aigun dan perjanjian Beijing di abad ke-19 yang menurut Tiongkok nggak adil karena bikin mereka kehilangan banyak wilayah. Nah, di Pulau Chentao atau Damansky Island versi Rusia, pasukan Tiongkok tiba-tiba nyerang pos penjaga perbatasan Uni Soviet. Uni Soviet kaget, langsung balas serangan, dan akhirnya pecah baku tembak. Dari sini hubungan dua negara raksasa komunis ini resmi retak. Beberapa hari setelah baku tembak pertama, situasi di perbatasan makin panas. Uni Soviet sempat ngebombardir posisi pasukan China pakai artileri berat, sementara China ngerespon dengan ngirim ribuan bala bantuan ke garis depan. Dunia internasional mulai was-was, takut konflik dua raksasa komunis ini meledak jadi perang gede. Untungnya, perang gede yang ditakutin nggak sampai kejadian. Tapi dampaknya gede banget. Hubungan diplomatik China dan Uni Soviet langsung hancur-hancuran. Setelah insiden ini, kedua negara masuk ke fase zona beku di mana komunikasi tingkat tinggi hampir berhenti total. Situasi makin tegang karena keduanya mulai adu kuat di perbatasan. Uni Soviet nambah ratusan ribu pasukan, bahkan naruh senjata nuklir taktis di kawasan timur jauh. Nggak mau kalah, Mao Zedong ngerespon dengan bikin benteng pertahanan besar-besaran buat ngamanin posisi China. Tapi dampak yang paling kerasa justru ada di panggung geopolitik dunia. Dari sini Mao sadar kalau China nggak bisa sendirian ngelawan Uni Soviet. Jadi di tahun 1972, Mao mutusin buka jalur komunikasi sama Presiden AS Richard Nixon lewat strategi yang dikenal sebagai diplomasi pingpong. Langkah ini bikin hubungan China sama Amerika mulai cair dan secara nggak langsung bikin posisi Uni Soviet makin terdesak. Selain itu, Mao juga lumayan jago manfaatin konflik ini buat kepentingan politik dalam negeri. Dia bangun citra kalau China itu negara yang berani ngelawan musuh besar, bahkan kalau musuhnya mantan sekutu sendiri. Narasi ini bikin Mao dapat dukungan politik yang lebih kuat, apalagi waktu itu revolusi kebudayaannya lagi banyak dikritik sama rakyat. Nah, setelah drama panjang dan panasnya konflik perbatasan di era Mao, suasana mulai berubah pas masuk awal 90-an. Tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Dari situ kakak besar yang dulu jadi rival utama China pecah jadi beberapa negara baru dan Rusia jadi pewaris utamanya. Kondisi ini otomatis bikin peta politik dunia berubah total. Puncaknya tahun 1996, China dan Rusia akhirnya sepakat bikin yang namanya kemitraan strategis. Waktu itu, Presiden China Jiang Zemin dan Presiden Rusia Boris Yeltsin jadi sosok utama di balik kesepakatan ini. Keduanya sadar banget kalau hubungan Beijing-Moskow sebelumnya sempat dingin, terutama gara-gara konflik ideologi tahun 1960-an. Tapi di pertengahan 1990-an situasinya beda. Rusia lagi sibuk ngerapihin ekonominya yang anjlok pasca bubarnya Uni Soviet, sementara China di bawah Jiang Zemin lagi fokus ngegas reformasi ekonomi setelah era Deng Xiaoping. Dari situlah kemitraan strategi 1996 lahir. Intinya China dan Rusia sepakat buat saling dukung dalam urusan politik, ekonomi, dan keamanan kawasan. Jiang Zemin dan Boris Yeltsin juga setuju buat ngelupain luka lama yang sempat bikin hubungan mereka retak dan mulai bangun komunikasi tingkat tinggi yang sebelumnya sempat beku sejak era konflik ideologi. Masuk ke abad ke-21, hubungan China dan Rusia mulai naik level. Kalau dulu mereka cuma sekedar kerja bareng kalau perlu, sekarang pelan-pelan jadi kemitraan yang lebih rapat dan terstruktur. Momen pentingnya ada di tahun 2001, waktu Jiang Zemin dan Vladimir Putin yang baru aja naik jadi presiden Rusia setelah gantiin Boris Yeltsin tahun 2000, teken perjanjian persahabatan dan kerjasama. Perjanjian ini nggak cuma sekedar baikan doang, tapi jadi fondasi besar buat kerjasama jangka panjang yang isinya lumayan banyak, mulai dari perdagangan energi dan gas alam, di mana Rusia jadi pemasok energi utama buat China, terus ada investasi ekonomi dengan ngebangun proyek infrastruktur lintas batas, dan pastinya kerjasama militer termasuk latihan gabungan dan pertukaran teknologi senjata. Sejak saat itu, hubungan mereka makin erat, bukan cuma di atas kertas tapi juga real di lapangan. Dua negara ini sadar kalau mereka saling butuh. Rusia butuh pasar gede buat minyak dan gasnya, sementara China butuh suplai energi murah dan stabil. Selain itu, mereka juga makin sering kerjasama bareng di isu-isu keamanan dan forum internasional. Lanjut ke tahun 2006 sampai 2009, ada satu momen penting lagi yang bikin hubungan mereka naik level, yaitu pembentukan BRICS. Awalnya tahun 2006, para menteri luar negeri dari Brasil, Rusia, India, dan China sepakat bikin forum kerjasama ekonomi. Setahun kemudian, forum ini resmi dibentuk dengan nama BRICS. Terus pada 2010, Afrika Selatan ikut gabung dan namanya resmi jadi BRICS. Di sini peran China dan Rusia gede banget. Mereka jadi motor penggerak utama, terutama karena dua negara ini sama-sama pengen punya pengaruh global yang lebih kuat
dan nggak mau terus-terusan didikte sama negara-negara barat. Seiring waktu, China dan Rusia makin nunjukin perannya di panggung global lewat BRICS. Buat China khususnya di era Hu Jintao dan kemudian Xi Jinping, BRICS jadi semacam alat buat nantang dominasi ekonomi barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Sementara itu, Vladimir Putin di pihak Rusia ngelihat BRICS sebagai cara buat nguatin posisinya, apalagi setelah hubungannya sama barat makin rusak, terutama sejak Perang Georgia 2008 dan krisis Ukraina 2014. Intinya buat dua negara ini, BRICS nggak cuma sekedar forum ekonomi biasa, tapi panggung baru buat nunjukin kalau dunia sekarang nggak bisa lagi dikontrol sama satu superpower kayak Amerika. China datang bawa kekuatan ekonomi gede-gedean dan Rusia datang bawa energi, gas, dan kekuatan militer yang bikin bobot geopolitiknya terasa. Keduanya saling melengkapi dan BRICS jadi simbol perlawanan halus mereka terhadap dominasi barat. Dari BRICS juga lahir langkah nyata, misalnya pembentukan New Development Bank atau NDB pada tahun 2014. Bank ini diposisiin sebagai alternatif IMF dan Bank Dunia, jadi China dan Rusia bisa danain proyek-proyek besar tanpa harus nurut sama aturan dan tekanan politik barat. Sejak saat itu, BRICS pelan-pelan berkembang nggak cuma soal ekonomi, tapi juga mulai sentuh dimensi politik dan keamanan. Nggak heran kalau Xi Jinping dan Putin sering tampil bareng di KTT BRICS dan nunjukin kedekatan mereka, sekaligus ngirim pesan ke Washington kalau ada tatanan dunia baru yang lagi mereka bentuk. Tahun 2015, Beijing dan Moskow makin erat lagi. Mereka sepakat nyambungin proyek jalur sutra baru alias Belt and Road Initiative dengan Eurasian Economic Union supaya arus dagang dan investasi lintas Eurasia bisa jalan lebih mulus. Hasilnya, mulai dari pembangunan jembatan jalan raya Hehe-Blagoveschensk di perbatasan buat buka rute logistik baru, sampai proyek energi raksasa kayak Power of Siberia, yaitu pipa gas Rusia yang langsung nyalurin energi ke pasar China yang lagi haus supply. Setelah krisis Ukraina tahun 2014, Rusia makin geser poros ekonominya ke timur. China pelan-pelan naik jadi mitra dagang terbesar Rusia. Mereka nggak cuma beli minyak dan gas, tapi juga jadi pasar besar sekaligus pemasok barang-barang industri. Hasilnya kelihatan jelas dengan nilai perdagangan dua arah tembus rekor sekitar 240 miliar US dollar di tahun 2023. Ini dibantu lonjakan ekspor energi Rusia dan makin banyaknya transaksi lintas mata uang non-dolar. Pasokan gas lewat Power of Siberia juga terus naik tiap tahun. Simpelnya, Rusia butuh pasar gede dan likuiditas, sementara China butuh energi stabil dan murah. Jadi, mereka makin klop. Masuk ke tahun 2024, China dan Rusia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Bulan Mei 2024, Xi Jinping dan Putin ketemu di Beijing dan ngumumin komitmen baru buat ngedorong kerjasama di perdagangan, pertahanan, dan teknologi. Beberapa bulan kemudian, mereka saling tukar ucapan resmi ulang tahun hubungan diplomatik mereka. Di balik seremoni, arah mereka itu jelas untuk memperkuat sinkronisasi di forum-forum kayak SCO dan BRICS, kebut proyek infrastruktur dan energi lintas batas, dan jaga jalur logistik Eurasia yang udah mereka bangun bareng lewat koneksi BRI dan EAEU. Masuk ke awal 2025, peta politik global mulai agak geser. Soalnya Donald Trump balik lagi ke Gedung Putih dan ini otomatis bikin papan catur hubungan internasional ikut berubah. Di satu sisi, Trump sering banget ngumbar kedekatannya sama Vladimir Putin. Di depan publik dia ngomong seolah Washington dan Moskow siap buka lembaran baru. Tapi kalau dilihat lebih dalam, banyak analis politik yang nangkep sinyal beda. Ini kelihatannya strategi klasik divide and rule ala Amerika. Idenya gini, dengan merayu Rusia, Trump pengen bikin retakan kecil di poros Beijing-Moskow yang selama ini kelihatan solid banget. Trump bahkan beberapa kali ketemu langsung sama Putin buat ngobrolin soal penyelesaian perang Rusia dan Ukraina. Dia juga cukup sering muji Putin di depan media yang bikin kesan seolah hubungan mereka mesra. Dan menariknya, di waktu yang sama, Trump justru makin ngetatin tarif dagang buat China, ngegas sanksi teknologi, dan nambah tekanan di kawasan Indo-Pasifik. Jadi strateginya kelihatan kayak gini. Manis-manis ke Kremlin, tapi keras ke Beijing, dengan harapan Rusia makin dekat ke Amerika, dan China jadi agak terisolasi di panggung global. Nah, pertanyaannya sekarang, jalan nggak sih rencana ini? Sampai video ini dibuat, kelihatannya belum. Hubungan China dan Rusia masih kelihatan baik-baik aja dan solid. Contohnya tanggal 3 September 2025 kemarin, ada parade militer besar di China buat ngerayain 80 tahun kemenangan atas Jepang dan Perang Dunia II. Kehadiran Putin dan Kim Jong-un justru jadi sinyal jelas kalau poros Beijing, Moskow, Pyongyang masih kompak dan belum kepecah sama sekali.
Sementara itu, usaha Trump buat ngedamain Rusia dan Ukraina juga masih buntu. Sampai sekarang belum ada titik temu yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah Trump bakal berhasil pecah belah kemesraan China dan Rusia yang udah terjalin cukup lama? Atau justru Rusia bakal tetap kekeh jalan bareng China dan negara-negara BRICS lainnya buat dorong tatanan dunia baru yang lebih multipolar? Kalau menurut kamu gimana? Apakah Putin bakal condong ke barat? Atau justru makin nempel sama Xi Jinping? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.